Oke. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi Pak Rinto. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya ini sedang repot-repotnya di akhir tahun. Natal, kemudian rapat-rapat akhir tahun gitu Pak, untuk sebelum libur Natal gitu. Sebelum Natal. Itu Pak. Suara, bentar Pak, suara saya agak pelan, suara Bapak sama saya ya. Oh ya, ya. Benar, benar. Iya. Benar, benar Pak. Saya nggak kurang dengar juga. Benar, ya. Cek, 1, 2. Oke, selamat siang Pak Hans. Apa kabarnya Pak? Selamat siang. Pak Rito, puji Tuhan sehat, cuman ini lagi sibuk menjelang kegiatan akhir tahun, rapat ibadah akhir tahun gitu Pak, sebelum libur Nataru. Iya ya. Oh, oke Pak. Lagi sibuk apa ini Pak? Mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya pasca kemarin program-program training yang ada, dan kelihatannya itu akan menjadi apa ya, bola salju yang menggelinding dan makin besar kebutuhannya, jadi ya, memikirkan untuk ke depannya Pak, persiapan untuk memikirkan ke depan. Oke Pak. Kita sebentar akan coaching ini Pak ya. Pak, maaf, ini kok ada feedbacknya Pak ya? Apa audionya Pak Rito masih masuk? Itulah. Yang di laptop, yang di laptopnya Pak? Udah mati Pak. Bukan yang mute-nya, yang itunya, yang setting apa join audionya dikasih mati. Yang join audio, yang di audio atau itu Pak, live computer audio Pak, yang diklik live computer audio. Live computer audio. Oke Pak, kita ulangi lagi ya. Selamat siang, apa kabarnya Pak? Selamat siang, baik Pak. Lagi sibuk aja menjelang Natal, libur Natal tahun baru, jadi harus menyelesaikan beberapa persiapan, rencana, evaluasi dan rencana ke depan Pak. Oke, iya Pak. Sebentar kita akan coaching Pak ya, selama mungkin kurang lebih 10 menit ya, atau lebih. Ya. Coaching ini akan memfasilitasi kita untuk bisa memahami, menghayati profesi guru coach profesional ya Pak ya. Ya. Apa kabar kenal Pak? Siap Pak, siap Pak. Oke. Di akhir sesi coaching kita ini Pak, apa goal atau tujuan yang ingin Bapak paham, yang ingin Bapak apa ya? Ya, sebagai seorang yang Bapak pahami sebagai seorang guru coach profesional, apa ya Pak ya? Ya, saya pribadi terus terang ingin makin memantapkan identitas sebagai coach. Kalau kita mungkin pakai istilah gurunya, bagi saya ingin menjadikan coach itu sebagai pusat kegiatannya, peranan yang lainnya justru menjadi irisannya, tapi pusatnya justru peran coachnya itu Pak. Itu yang saya sungguh-sungguh sedang ingin bangun sekarang. Oke Pak, pengetahuan, kita belajar dari sisi pengetahuan Pak ya. Pengetahuan apa yang mungkin Bapak yang ingin Bapak perlukan ya untuk bisa menjadi seorang guru coach profesional Pak ya? Ya, saya terus harus betul-betul terus belajar menjadi seorang coach yang profesional dengan semua skillnya, dan terutama juga bukan cuma mengetahui, tapi saya sudah berusaha untuk memahami, bahkan istilah saya menginternalisasi ke dalam diri saya, supaya setiap apapun yang saya lakukan, khususnya ketika berusaha menolong orang lain, itu
peran utama saya yang saya lakukan adalah menjadi seorang coach gitu. Oke Pak. Berarti kalau saya coba pahami ya, apa yang Bapak sampaikan berarti ingin terus memahami lebih lagi Pak ya, bagaimana Betul. peran seorang coach untuk bisa maksimal dalam mungkin men-coaching orang Pak ya. Betul. Karena Oke. saya harus akui kan, karena background saya sebenarnya justru konselor. Nah, kemudian juga seorang guru kan biasanya juga mengajar atau training, memberitahu. Jadi ketika memainkan peran coach itu kan kadang-kadang kecampur-campur. Nah, saya sedang terus berusaha betul-betul menjadikan coach itu justru sebagai yang utama lebih dulu Pak dalam semua yang saya lakukan. Oke Pak, kita mungkin belajar dari sisi pengalaman Pak ya. Pengalaman apa yang mungkin Bapak perlukan untuk bisa menjadi seorang guru coach profesional Pak ya? Saya harus terus menambah jam terbang menurut saya dengan mempraktekannya kepada sebanyak mungkin orang. Kemarin di sebuah perjalanan kebetulan saya nyetir bersama seorang teman. Saya mencoba mempraktekkan praktek coach dalam pembicaraan yang ada, dan saya rasa hal-hal seperti itu harus sering saya lakukan supaya saya semakin menghayati gitu Pak akan Oke. Menambah jam kerja, menambah jam terbang Pak ya dalam coaching, kemudian apa lagi Pak ya, untuk bisa semakin memahami Pak ya, untuk bisa memahami coaching sebagai sentral mungkin dalam melakukan konseling juga mungkin Pak. Betul, iya Pak, sentral, betul, kata sentral itu betul ya itu. Oke, iya Pak. Kita berangkat ke sisi pemaknaan Pak ya. Pemaknaan apa yang mungkin perlu Bapak miliki Pak ya, sebagai seorang guru coach profesional? Apa yang bisa Bapak maknai guru coach profesional itu apa, seperti apa gitu Pak? Ya artinya guru coach profesional itu artinya menurut saya harus mempraktekkan sebuah prinsip coach dengan benar, di mana melihat setiap orang itu punya potensi untuk mereka mencapai tujuan. Mereka sendiri sebenarnya punya potensi untuk menjalankannya dan termasuk juga punya potensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan menemukan sumber dayanya. Jadi itu yang terus saya harus mulai bangun dalam diri saya. Oh iya ya, bahwa orang yang kita coach atau mungkin orang yang kita konseling sebenarnya mereka punya source Pak ya, punya source untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Benar Pak ya? Betul. Jadi kita nggak perlu harus mengasih masukan dari luar, dari luar untuk bisa menolong permasalahan mereka Pak ya. Betul sekali Pak. Betul sekali. Oke Pak, apa kesimpulan yang mungkin bisa Bapak ambil Pak ya dari sesi coaching kita ini Pak ya? Lewat pembicaraan ini saya semakin ditantang untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa pentingnya coach itu. Terima kasih buat Pak Rinto dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu membuat saya betul-betul harus melihat keyakinan diri saya sendiri tentang bagaimana saya akan menjadi seorang coach, dan itu sangat menolong. Oke Pak, apa yang mungkin bisa Bapak terima Pak ya? Bagaimana Bapak bisa menerima kesimpulan itu supaya itu bisa menjadi bagian daripada Bapak ya Pak? Ya saya pasti harus sering mempraktekannya, bahkan di saat yang tidak formal. Kalau saya formal misalnya, ayo kita akan melakukan proses coaching, nah itu kan formal. Jadi kayak seperti tuntutan pekerjaan. Iya. Saya mencoba sekarang ini juga sambil menambah jam prakteknya itu dengan melakukan proses ini bahkan di saat-saat yang tidak formal. Seperti tadi saya cerita, kemarin saya sambil nyetir saya sedang coach orang di sebelah saya, dan dan saya tanya kesannya, dia merasa iya juga ya,
kamu tidak kasih saya solusi apapun, tapi saya sendiri yang menemukan semuanya. Begitu. Nah, sambil saya juga memang mengajak dia untuk satu kali semoga dia juga mau jadi coach begitu. Dan saya akan ikutkan batch 3. Iya ya, luar biasa Pak ya. Berarti Iya, bukan hanya formal, informal juga mau dikembangkan Pak ya. iya, iya. Dari itu bagaimana baca pengalaman coaching Pak ya. Betul. Karena kalau formal kan jadi kayak kewajiban gitu ya, kewajiban profesional. Ya enggak apa-apa juga sih kalau memang ada gitu. Cuman kadang-kadang kalau supaya itu menjadi gaya hidup sehari-hari, nah ini saya mesti lakukan bahkan di saat-saat yang sifatnya informal supaya semakin menyerap gitu di dalam diri saya gitu. Oh, luar biasa Pak ya, jadikan gaya hidup. Betul, betul. Ya, tertarik sih ketika menjadikan gaya hidup mungkin bisa kita coach banyak orang Pak ya. Betul. Tanpa harus melakukan ketika formal pun berarti kalau formal kan sedikit orang gitu ya. Ketika Betul. informal mungkin bisa banyak orang bisa kita siapa yang kita jumpai, Betul, kita bisa betul. coach juga sekalian Pak ya. Iya, luar biasa. betul. Mantap. Saya juga tertarik dengan pemahaman seperti itu. Oke Pak, bagaimana Bapak bisa menghargai Pak ya bahwa coaching guru coaching profesional itu adalah sesuatu yang istimewa Pak ya? Nah, saya pribadi menghargai, tapi jadi semakin menghargai ketika saya melihat respon orang-orang yang saya coach. Jadi kan memang saya bertanya, bagaimana kamu proses ini? Dan ya yang saya tertarik adalah ketika mereka berkata bukan karena saya, tapi mereka akhirnya iya, saya sendiri yang jadi menemukan, saya sendiri yang jadi lebih yakin, saya sendiri jadi merekanya sendiri. Nah, jadi saya pikir wah ternyata itu yang bagi saya itu itu yang membuat saya semakin yakin tentang peran coach itu. Jadi tidak membuat kita jadi sombong, tapi justru membuat partner kita jadi dia merasa lebih percaya diri, berdaya begitu. Jadi wah itu mantap sekali rasanya. Iya ya, luar biasa. Oke Pak, terima kasih Pak buat sesi coaching kita yang bermanfaat ini. Saya juga sangat terinspirasi, sangat tertolong juga ya. Sama-sama. Apa yang bisa kita lakukan, artinya menjadikan gaya hidup sekali lagi ya. Terus yang mungkin menjadikan gaya hidup akan memotivasi kita untuk meng-coach banyak orang gitu Pak ya. Betul. Bahkan situasi-situasi yang enggak ketika lagi di jalan, ketika lagi ngapain, kita bisa malah meng-coaching orang. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kita pada pagi hari ini. Sama-sama Pak Rito. Oke, saya stop dulu Pak ya. Saya stop dulu.